Saya Fatia Nur Fadila Komari dengan NIM 23042279. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7, yang dimana materi pertama mengenai ringkasan eksekutif. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perluasan kawasan perkotaan di Kota Padang berakibat pada terus meningkatnya volume sampah setiap tahun. Meskipun pemerintahan Kota Padang sendiri telah menjalankan berbagai program penanggulangan seperti bank sampah, sosialisasi, prinsip 3R, dan peningkatan layanan angkutan, implementasi kebijakan ini masih terhambat oleh kendala serius. Beberapa hambatan utamanya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan, serta tingginya ketergantungan terhadap TPA air dingin. Oleh karena itu, hasil analisis merekomendasikan pendekatan yang lebih terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas. Langkah strategis yang perlu diambil mencakup penguatan pengurangan sampah langsung dari sumbernya, optimalisasi program bank sampah, serta pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat yang padat dengan aktivitas sosial dan ekonomi, Kota Padang menghadapi tantangan besar berupa lonjakan timbulan sampah harian dari sektor rumah tangga, pasar, kawasan perdagangan, hingga fasilitas umum. Dinamika urbanisasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat mempercepat kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah yang efektif agar tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih serius terhadap kualitas hidup warga dan ekosistem kota. Berbagai upaya sebenarnya telah dikerahkan oleh pemerintahan daerah melalui penyediaan layanan pengangkutan dan pengembangan program berbasis komunitas. Namun, efektivitasnya di lapangan masih terganjal, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, terbatasnya sarana-prasarana pengolahan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola konvensional yang dinominasi pola kumpul angkut buang belum berjalan optimal dan mendesak untuk segera diperbaiki dari berbagai aspek. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Fadila dengan NIM 23042265. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis agenda kebijakan. Analisis agenda kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang dapat dijelaskan menggunakan teori multiple streams yang dikemukakan oleh John Wackington. Menurut teori ini, suatu permasalahan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan apabila terjadi pertemuan antara tiga arus utama, yaitu problem stream, policy stream, dan politik stream. Yang pertama ada problem stream. Permasalahan sampah di Kota Padang menjadi perhatian publik karena volume sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan timbulan sampah semakin bertambah. Yang kedua ada policy stream. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah dan berbagai pihak menawarkan sejumlah alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah. Alternatif tersebut antara lain penguatan program bank sampah, penerapan prinsip reduce, reuse, recycle, atau 3R, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi terkait pengelolaan sampah. Yang ketiga ada politik stream. Arus politik terlihat dari adanya dukungan pemerintah Kota Padang, DPRD Kota Padang, komunitas lingkungan, media massa, serta masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu analisis aktor kebijakan. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Yang pertama yaitu ada aktor pemerintah. Pemerintah Kota Padang merupakan aktor utama yang memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi anggaran serta fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah. Yang kedua ada DPRD Kota Padang. DPRD berperan dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat menerapkan aktor yang sangat penting karena menjadi penghasil sampah sekaligus pihak yang merasakan dampak langsung dari permasalahan persampahan. Yang keempat ada sektor swasta. Sektor swasta dapat mendukung pengelolaan sampah melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kelima ada komunitas lingkungan dan bank sampah. Komunitas lingkungan dan bank sampah berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan kegiatan berulang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang keenam ada media massa. Media massa berperan dalam menyebarluaskan informasi terkait pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjadi sarana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis siklus kebijakan. Formulasi yang pertama yaitu formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan dimulai ketika pemerintah mengidentifikasi permasalahan sampah sebagai salah satu isu lingkungan yang memerlukan penanganan serius. Meningkatnya volume sampah, keterbatasan kapasitas TPA air dingin, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan sampah. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah, kecamatan dan kelurahan, masyarakat, serta berbagai komunitas lingkungan. Yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui efektivitas program pengelolaan sampah dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Materi selanjutnya yaitu analisis data. Data di sini ada dua data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Berdata kualitatif berdasarkan berbagai hasil penelitian dan studi literatur pengelolaan sampah di Kota Padang masih menghadapi beberapa kendala utama. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program pengurangan sampah belum berjalan seperti optimal. Di sisi lain, keberadaan bank sampah dan komunitas lingkungan menunjukkan adanya potensi besar dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi
bagi masyarakat melalui kegiatan daur ulang. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Berdasarkan berbagai laporan pemerintah Kota Padang, ada lingkungan hidup Kota Padang, jumlah timbulan sampah terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari sektor rumah tangga, pasar tradisional, kawasan perdagangan, dan fasilitas umum. Kondisi tersebut menyebabkan TPA Air Dingin menerima beban pengelolaan sampah yang cukup besar setiap harinya. Meskipun pemerintah telah mengembangkan program bank sampah, pengurangan sampah berbasis masyarakat, jumlah sampah yang masuk ke TPA Air relatif tinggi sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih. Baiklah, itulah materi dari saya. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif kebijakan mengenai permasalahan pengelolaan sampah di Kota Padang. Adapun alternatif pertama adalah yaitu peningkatan kapasitas dan fasilitas TPA Air Dingin. Alternatif pertama adalah meningkatkan kapasitas dan fasilitas tempat pembuangan akhir atau TPA Air Dingin sebagai lokasi utama pengelolaan sampah di Kota Padang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui perluasan area TPA, penambahan alat berat, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern, serta peningkatan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah alternatif yang kedua itu penguatan program 3R, yaitu reduce, dan recycle, dan edukasi masyarakat. Alternatif ini dapat diperkuat menggunakan program pengurangan sampah melalui penerapan prinsip 3R, serta meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Alternatif ketiga adalah pengelolaan sampah yang terpadu berbasis kolaborasi. Alternatif ketiga ini adalah mengamalkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan perguruan tinggi, sampai hingga media massa. Selanjutnya adalah pemilihan alternatif terbaik. Di sini berdasarkan hasil analisis, alternatif yang paling direkomendasikan adalah alternatif yang ketiga, yaitu pengelolaan sampah terpadu berbasis kolaborasi. Alternatif ini dinilai paling mampu menjawab permasalahan pengelolaan sampah di Kota Padang karena tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pembuangan sampah, tetapi juga mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Selain itu, pendekatan kolaboratif memungkinkan seluruh aktor kebijakan untuk berpartisipasi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Dengan adanya kerjasama antar pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lingkungan, dan juga termasuk lembaga pendidikan, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Baik, perkenalkan saya Audrey Amanda dengan NIM 23042264. Di sini saya akan memaparkan materi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis terhadap agenda kebijakan, aktor kebijakan, siklus kebijakan, serta alternatif kebijakan yang telah dipaparkan. Alternatif yang paling tepat untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Padang adalah pengelolaan sampah terpadu berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan lembaga pendidikan. Alternatif ini dipilih karena mampu mengatasi permasalahan sampah secara menyeluruh, mulai dari mengurangi sampah di sumber, proses pengumpulan dan pengolahan, hingga pengelolaan residu yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat peran bank sampah sebagai salah satu instrumen utama dalam mengurangi sampah berbasis masyarakat. Pengembangan bank sampah dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan hingga tingkat kelurahan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta meningkatkan kerjasama dengan sektor swasta dalam pemasaran hasil daur ulang. Dengan demikian, sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat secara berkelanjutan. Edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, perguruan tinggi, media massa, media sosial, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting karena keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Melalui penerapan kebijakan yang kolaboratif dan berkelanjutan, diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA Air Dingin dapat berkurang, kualitas lingkungan perkotaan dapat meningkat, serta tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Padang. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.